sebuah perhelatan pada bulan Suro yang ada di daerah Sampung Ponorogo, terdapat sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dengan menggelar sebuah pertunjukan tari Nusantara dan tari Gambyong di malam purnama Sidi. Jenis tari yang digelar pada malam hari adalah sebuah jenis pertunjukan tari klasik dan tari kontemporer. Jenis tari kontemporer Nusantara sendiri merupakan kategori dalam tarian yang berangkat dari imajinasi pelaku budaya masing-masing dalam mengembangkan jenis tarian. Tari Nusantara yang termasuk dalam kategori tari kontemporer ini memadukan unsur tradisional, adat, serta beberapa gerakan modern. Demikian halnya dengan kostum atau pakaian yang dikenakan memadukan unsur budaya etnik dan modern. Seperti halnya pada saat pementasan tari Nusantara kali ini, sebelum pertunjukan tari sakral ini berlangsung, masing-masing penari berdandan dan menggunakan beberapa macam atribut layaknya seorang kesatria. Tari Nusantara itu kita kemas menjadi tari kontemporer. Kostum untuk tari Nusantara itu sebenarnya bebas, kemauan kita aja gitu. Mau kita bikin begini, mau kita bikin begini, nah itu kemauan kita aja. Terlepas dari gerakan-gerakan tari yang sudah ditata sedemikian rupa, serta beberapa kolaborasi jenis gerak, terbentuklah sebuah sajian yang sakral. Dalam pandangan masyarakat Jawa, tari Nusantara ini syarat akan nilai-nilai yang berfilosofi budi pekerti luhur, dimaknai dengan pemersatu di antara sekian banyak ragam kultur budaya yang ada di Nusantara. Kita melihat bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa itu banyak pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis gitu ya. Kadang-kadang mengkaitkan sesuatu dengan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, apa yang mereka idealkan. Nah ini kalau di Jawa itu ada suatu misi, ada pandangan-pandangan tertentu tadi, duwe karep itu, nah punya kepentingan. Ini kadang-kadang melahirkan kreasi-kreasi baru yang sesuai dengan cita rasa, selera. Nah muncul citra-citra kesenian yang seperti itu. Sudah bareng itu kaitannya dengan pandangan-pandangan itu tadi ya, ngomong ideologi, filsafat, baik benar, keluhuran. Ini yang, nah ini sebenarnya mendorong lahirnya kreasi-kreasi baru. Selain itu, terdapat kolaborasi kain merah putih yang diartikan sebagai manifestasi asal-usul manusia. Orang Jawa menyebutnya dengan tes putih soko bopo, tes abang soko biung, wujud cagak papat, lawang songo, isen-isene sukmo sejati, gemantung tanpa centelan. Perhelatan ini diyakini oleh orang-orang dari Medang Sekawit sebagai simbol keberanian dan kesucian. Dalam sebuah pertunjukan tari sakral ini, nilai estetis
pada tari Nusantara dapat diidentikan dengan keindahan yang tidak dapat dilepaskan dengan konsep-konsep yang ada pada filsafat. Nilai estetik dalam sebuah karya tari harus memiliki tingkat kebaikan dan kegunaan. Nilai estetik tari merupakan ekspresi pengaturan rasa, pengalaman jiwa, dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pada saat pertama obor keluar itu masih menyala, itu menggambarkan betapa hancurnya negara kita dulu itu loh. Sebelum ada penengah itu tadi, gitu. Membara bagaikan bara obor itu tadi gitu loh. Ada beberapa hal yang unik dalam pementasan tari Nusantara ini, di mana tepat di bawah bulan purnama, 10 orang penari membawa obor yang kemudian membentuk sebuah lingkaran mengelilingi seorang putri yang dikawal 2 penari putri. Nah, Iksdavrang itu kalau kita bicara gerak tari, Iksdavrang itu bicara tentang ekspresi, bicara tentang penafsiran, bicara sesuatu yang terkait dengan penari, dengan nilai yang ingin disampaikan. Dia tidak hanya bergerak, tapi dia berusaha menafsirkan nilai dan kemudian menyatakan tafsirnya itu dengan kualitas gerak yang dia miliki. Dalam suatu gerakan di dalam tari Nusantara, terdapat seorang putri berjalan perlahan mengelilingi 10 orang prajurit dengan menaburkan beras kuning dan kembang melati. Makna yang terkandung dalam adegan ini adalah sebuah pesan mulia atau doa keselamatan agar dalam perjuangan hidup di dunia tidak menemukan halangan apapun. Selain itu, filosofi dari beras kuning dan kembang melati melambangkan penolak balak, serta simbol kesejahteraan ditujukan kepada kesatria dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Di samping sebagai proses ritual dalam memayu hayuning bawono, seorang kesatria bisa diharapkan menjadi pengayom rakyat. Dan juga diharapkan bisa mengendalikan diri dari berbagai macam hawa nafsu dan menemukan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Selanjutnya, pada adegan tersebut terdapat seorang putri memberikan sebuah pusaka kepada sang senopati. Pemberian pusaka ini dimaknai sebagai tongkat estafet dalam pelestarian Medang Sekawit. Selanjutnya adalah para penari Nusantara beranjak keluar dari tempat pertunjukan, yang kemudian masuklah beberapa penari gadis meliukkan badannya memasuki tempat pementasan. Inilah yang disebut dengan tari gambyong. Tari gambyong
adalah tari yang muncul di ranah pinggiran masyarakat Jawa, tetapi istimewanya ia mampu menembus wilayah sentral kerajaan Jawa. Ia merupakan produk kebudayaan Wong Cilik yang diangkat menjadi kebudayaannya oleh para bangsawan Jawa. Sehingga tari gambyong yang awal mulanya berstatus sebagai tradisi kecil, maka pada perkembangannya menjadi bagian tradisi besar. Adapun asal-usulnya sebenarnya tari gambyong itu adalah tari jalanan. Pada masa itu karena Sultan pada waktu Sunan ya, Paku Buwono keempat itu berkenan terus memanggil, dimasukkan ke istana untuk menghibur para bangsawan-bangsawan istana pada waktu itu. Gambyong sendiri sebenarnya bukan nama tari, tapi nama orang. Ya. Nama lengkapnya adalah Mas Ajeng Gambyong. Mas Ajeng Gambyong. Karena seringnya dipanggil ke istana dan kepiawaiannya mereka, kecantikan, kelihayan dalam menari, sehingga gambyong itu dikenal oleh masyarakat luas menjadi sebuah tarian. Perkembangan tari gambyong yang sekarang tidak hanya di Surakarta saja, tapi juga ada di mana-mana, termasuk di Ponorogo ini. Karena Ponorogo ini adalah golongan budayanya adalah masuk budaya Mataraman. Ya, budaya Mataraman di mana dipengaruhi oleh budaya Jawa Tengah, budaya Mataram khususnya. Properti itu kalau tari gambyong sebenarnya propertinya sangat sederhana, hanya aksesoris selendang aja, terus kostumnya ya kain, terus sanggul, aksesorisnya ada centung, ada sunggar, terus ada tibondodo seperti yang dipakai teman-teman ini, ada mentul. Itu saja sebenarnya, tidak banyak aksesoris kalau tari gambyong. Di dalam buku Sri Rohana Widyastu Tiningrum yang berjudul Sejarah Tari Gambyong tertulis bahwa tari gambyong mulai digunakan dalam serat Centini. Menurut catatan sejarah, tari gambyong dipopulerkan pada era pemerintahan Pakubuwono keempat dari Keraton Surakarta. Istilah gambyong diambil dari nama seorang penari teledek. Menurut Sudipyo ZH, pernah ada penari ledek yang bernama Gambyong yang memiliki kemahiran dalam menari dan kemerduan suaranya, sehingga menjadi pujaan pada zaman itu. Saya rasa itu menjadi sajian sendiri, cuma mungkin karena memang penataannya kemudian digabung gitu saja. Jadi nampaknya seperti bagian, tapi sebenarnya itu bukan. Karena kita melihat susunan gambyong, tari gambyongnya, komposisi koreografinya sangat berbeda dengan yang tarian Nusantara tadi. Ini memang sangat berbeda. Gambyong esensinya adalah penyambutan tamu, sedangkan yang Nusantara ini menawarkan pandangan-pandangan, gagasan-gagasan tertentu. Ekspresinya jadi sangat berbeda, berakar dari tradisi lesan dan juga ada beberapa penelitian. Ini gambyong ini berasal dari Solo, jadi dari Solo. Ini sebenarnya diangkat dari tradisi Tayupan. Nah, ya dari tradisi Tayupan kemudian diangkat ke dalam keraton. Yang digarap adalah tarian wanitanya, perempuannya. Tarian wanita yang kemudian digarap tersendiri sehingga tidak diibing. Jadi kalau tayub itu kan ada pengibingnya. Nah, ini gambyong tidak. Maka kemudian ada jarak antara penonton dengan gambyong. Nah, kalau di Tayupan, tradisi Tayupan tidak ada jarak. Terjadi silang peran. Kadang-kadang jadi penonton, kadang-kadang jadi penari, penonton jadi penari, seperti itu. Koreografi tari gambyong sebagian besar berpusat pada penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan, dan kepala. Gerak kepala dan tangan yang halus dan terkendali merupakan spesifikasi dalam tari gambyong. Arah pandangan mata yang bergerak mengikuti arah gerak tangan dengan memandang
jari-jari tangan menjadi faktor dominan gerak-gerak tangan dalam ekspresi tari gambyong. Selanjutnya, gerak kaki pada saat sikap berdiri dan berjalan mempunyai korelasi yang harmonis. Tari gambyong, tari Nusantara, dan beberapa jenis kesenian tradisional lainnya adalah salah satu warisan leluhur tanah Jawa yang harus dilestarikan dan tetap dijaga keberadaannya. Dikarenakan setiap wujud dan gerak selalu meninggalkan sebuah pesan moral yang adiluhung setiap diri pribadi dalam ranah kehidupan di dunia. Tari gambyong sebagai tarian wanita mempunyai regulasi-regulasi dalam implementasi geraknya, sehingga privasi geraknya tampak dibatasi. Hal ini dilakukan agar sifat kewanitaan yang halus selalu dapat dipertahankan atau ditonjolkan. Dalam tarian wanita jarang ditemukan luapan emosi, tetapi harus selalu lembut, halus, dan sopan. Oleh karena itu, tidak ada gerak lengan yang lebih tinggi dari bahu. Tidak pernah ada gerak meloncat, dan kedua paha selalu rapat. Jadi dalam gerak tari ini ada dua macam. Yang pertama tari yang masih asli, yang kedua tari yang distilir. Jadi kalau yang tari yang bermakna atau bisa dikatakan maknawi, itu memang gerakan yang ada maknanya. Tapi ada juga tari yang sudah istilahnya hanya sebagai penyambung atau keindahan, itu ada. Jadi di tari gambyong pun juga seperti itu. Bentuk torso atau badan wanita yang halus dan kelenturan anggota badannya menyempurnakan garis-garis kewanitaan menjadi sangat indah. Ini dapat tercapai dengan naluri dan budi pekerti yang halus. Perkembangan tari gambyong tidak terlepas dari nilai estetis yang mengungkapkan keluasan, kelembutan, dan kelincahan sosok wanita. Nilai estetis ini terdapat pada keharmonisan dan keselarasan antara gerak dan ritme, menjadikan tari gambyong tampil lebih sigrak atau tangkas. Sebenarnya kalau kita melihat gambyong, ini adalah wanita yang sedang bersolek, berhias diri, kemudian memamerkan fashion, istilahnya kecantikan. Nah, perkara pemaknaan ini ada yang didasarkan pada filosofi, tapi juga ada pemaknaan yang berbeda dari itu. Jadi misalnya ragam gerak ulap-ulap, ini apa? Kenapa harus kiri kanan? Kenapa harus kubu tarung? Nah, kenapa harus ngilu asto misalnya? Ada pemaknaan-pemaknaan di dalam konvensi-konvensi tertentu. Oh, ngilu asto ini katanya ulap-ulap itu harus waspada dan sebagainya. Tapi juga ada pemaknaan yang berbeda terhadap itu. Bicara tentang ngomong sentuhan emosional gerak. Jadi bagaimana misalnya ketika ulap-ulap gini ya, nah, begini kemudian tawing, tapi ada yang begini misalnya. Nah, sentuhannya berbeda, karakternya berbeda. Oh, di sini rasanya kemayu, endel, kemudian blater, berak misalnya. Itu sebenarnya muncul dari gerakan itu sendiri, bagaimana penari melakukan gerakan-gerakan itu sendiri. Dalam sebuah pementasan tari gambyong yang digelar di daerah Sampung Ponorogo, sedikit berbeda dengan tatanan rambut pada tari gambyong pada umumnya. Tari gambyong yang dipentaskan pada malam bulan purnama ini, seluruh penari membiarkan rambutnya terurai, tergerai. Makna gerakan tari gambyong dengan rambut terurai ini
lebih berfilosofi pada penyerapan energi bulan purnama atau purnama sidi. Filosofi jumlah penari adalah penyerapan energi 4 kiblat yang dimulai dari timur, selatan, barat, dan utara. Selanjutnya adalah 8, dimaknai sebagai Windu Kuntoro yang mempunyai sindiran 8 penjuru angin. Gerakan para penari wanita yang lemah gemulai menjadi ciri khas dari tari gambyong yang menunjukkan sikap dan watak wanita Jawa yang identik dengan lemah gemulai.